Dengan munculnya rune misterius ini, cahaya hijau yang menembus langit, dan Xiao Yan juga dapat dengan jelas merasakannya. Pada saat ini, energi hantu yang sangat kuat pada wanita berbaju putih di ruang. Tampaknya dia sangat takut dengan aura murni yang dilepaskan dari tablet giok penekan jiwa ini. Namun, Xiao Yan tidak melihat tanda misterius di sekitar monumen giok jiwa, yang sebenarnya hanyalah beberapa ilusi, tetapi melihat ke tangan kirinya. Karena di bawah persepsi kekuatan jiwa besar Xiao Yan, setelah tablet giok melepaskan cahaya setinggi langit dan berubah menjadi banyak rune misterius, itu juga redup, dan kemudian aliran cahaya juga terbang menuju tangan kiri Xiao Yan. Aliran cahaya itu baru saja digantung di telapak tangan Xiao Yan juga gemetar seolah-olah dia tersengat. Terlebih lagi, di dalam tubuh Xiao Yan, dengan aliran cahaya di tangannya, kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga membengkak hebat, seolah menghadapi bahaya fatal. Hentikan untukku, Xiao Yan juga langsung marah. Kekuatan jiwa ini terkait dengan keselamatannya sendiri, jadi dia harus memperlakukannya dengan bermartabat. Saat Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan, kekuatan jiwa yang kejam secara bertahap mereda. Hanya saja di tempat bernama Najing di bagian terdalam tubuh Xiao Yan, benih api kecil juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan yang perlahan-lahan terbangun, tetapi setelah Xiao Yan menekan kekuatan jiwa yang kejam, itu juga sepintas lalu. Xiao Yan juga terkejut, jelas terpana oleh pemandangan tiba-tiba dari tablet giok penekan jiwa ini. Jika dia tidak memiliki kekuatan-kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, maka dia tidak akan mampu mengatasinya dengan kekuatan jiwa yang kejam ini. Jelas perubahan tadi disebabkan oleh aliran cahaya itu, tapi tidak apa-apa sekarang, setelah Xiao Yan menyeka sedikit keringat, Xiao Yan juga kembali sadar. Kemudian dia melihat tablet giok di depannya, pada saat ini, tablet giok tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, itu abu-abu dan mati. Apa yang ada dalam tablet giok jiwa ini? Xiao Yan merasakan tablet giok jiwa berubah menjadi abu, dan juga mengerti bahwa tablet giok jiwa tidak berbeda dengan batu biasa saat ini, tetapi di mana benda-benda di dalamnya pergi. Telapak tanganmu, Xiao Yan juga tiba-tiba teringat. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, dan pada saat ini, pola yang agak misterius muncul di tengah tangan kiri putih Xiao Yan. Apa ini? Xiao Yan juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan memegang rune yang agak misterius di tangannya, polanya persis 1 inci panjang giok rune, tetapi dua kata kuno, pemakan jiwa, ditampilkan dengan jelas di sana. Pada saat rune ini muncul, Xiao Yan juga samar-samar menemukan bahwa energi hantu di seluruh ruang juga selalu tersebar, dan dia jelas sangat takut dengan rune di telapak tangan Xiao Yan. Jimat giok di telapak tangan Xiao Yan bersinar dengan lampu hijau zamrud, seperti yang terukir di telapak tangan Xiao Yan, sangat jelas. Ini, jimat pemakan jiwa. Di atas kepala Xiao Yan, ada juga suara mengejutkan dari tuannya, Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia juga turun dari monumen 9 jiwa dan datang ke Xiao Yan, dan kemudian menatap rune hijau misterius di telapak tangan Xiao Yan. Tuan, ini, Xiao Yan juga bertanya. Namun, satu-satunya hal yang bisa saya rasakan adalah bahwa rune hijau zamrud ini, yang tercetak dalam di telapak tangan Xiao Yan, memancarkan aura yang sangat menakutkan ke seluruh tubuhnya. Auranya seram, sepertinya memiliki sifat yang sama persis dengan hantu. Ini membuat Xiao Yan paling terkejut. Xiao Yan tahu tingkat menakutkan dari ki hantu ini, tetapi jika dia ceroboh. Jangan panik, rune ini adalah hal yang baik. Raja Naga Emas juga berkata sambil tersenyum melihat rune di telapak tangan Xiao Yan. Rune di tanganmu ini, jika tebakanku benar, seharusnya adalah prajurit hantu di dunia hantu jimat pemakan jiwa. Suara berat Raja Naga Emas juga bergema di ruang ini. Ya, benda ini adalah jimat pemakan jiwa. Ada juga suara monumen 9 jiwa. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, Xiao Yanxi. Kata Raja Naga Emas dengan emosi. Karena ini adalah pilihan tablet giok penekan jiwa, maka aku tidak akan ikut campur. Tablet menggelengkan kepalanya dan berkata, selebihnya terserah Anda, saya harus berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, itu juga mengabaikan Xiao Yan, dan kemudian melihat wanita berbaju putih yang terus-menerus dikelilingi oleh hantu di udara. Ya, Raja Naga Emas berkata, dan kemudian perlahan turun ke sisi Xiao Yan. Prajurit jahat, jimat pemakan jiwa,
Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, jelas bingung dengan kata-kata asing ini. Hehe, jangan khawatir, karena jimat pemakan jiwa ini telah ditundukkan olehmu, maka aku akan memberitahumu perlahan. Kata Raja Naga Emas perlahan. Hantu di dunia hantu pada dasarnya memiliki ki hantu, dan atribut ki hantu suram dan aneh, jadi kami menyebut senjata ajaib di dunia hantu tentara jahat. Ada total 12 tentara jahat di dunia hantu, yang masing-masing berisi kekuatan energi hantu yang menakutkan. Bahkan di dunia manusia kita, 12 tentara jahat ini terkenal. Dan rune di tanganmu ini adalah rune pemakan jiwa yang terkenal di dunia hantu. Jinlong berkata tanpa terburu-buru. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga berpikir dalam-dalam. Jelas, kekuatan 12 prajurit jahat di dunia hantu ini jelas bukan hal yang sepele. Namun, Xiao Yan tidak bersemangat saat ini, dan beberapa sangat khawatir, hanya karena kekuatan mengerikan yang terkandung dalam rune ini di tangannya ini persis sama dengan hantu. Jika saya menggunakannya untuk waktu yang lama, apakah pikiran saya akan terkontaminasi oleh prajurit jahat ini? Meskipun jimat pemakan jiwa ini adalah seorang prajurit jahat di dunia hantu, ia mengandung energi hantu yang sangat menakutkan, tetapi itu tidak akan mempengaruhi Anda sedikitpun. Bagaimanapun juga, Raja Naga Emas adalah milik Xiao Yan, kekhawatiran Xiao Yan sudah terlihat, jadi dia berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga terkejut, karena Xiao Yan jelas merasakan hantu menakutkan di tangannya, dan dengan dirinya yang sekarang, dia bisa mengatasinya. Karena kamu memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Yang lebih penting adalah bahwa api aneh di tubuhmu juga memiliki pengendalian yang sangat kuat pada hantu ini. Meskipun kamu tidak menyadarinya, ketika jimat pemakan jiwa ini memasuki tanganmu, itu mengalir ke tubuhmu dengan gila, mencoba melahapmu. Tapi itu ditentang habis-habisan oleh api aneh di tubuhmu. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba tercengang. Mungkinkah ketika aliran cahaya di atas monumen giok penekan jiwa menyerangnya, kekuatan jiwa di tubuhnya bergetar hebat? Itulah alasannya, meskipun jimat pemakan jiwa ini hanya menempati urutan ke-10 di dunia hantu, kekuatannya bukanlah masalah sepele. Karena itu bisa melahap semua jiwa. Dengan kata lain, jimat pemakan jiwa ini adalah musuh terbesar dari semua tubuh jiwa. Raja Naga Emas tertawa, musuh terbesar dari tubuh jiwa. Xiao Yan juga terkejut, karena diketahui bahwa Doudi yang kuat dapat menyerap energi spiritual antara langit dan bumi untuk melengkapi diri mereka sendiri. Dalam pertempuran, bahkan jika tubuh dihancurkan, mereka dapat mengandalkan keunggulan Doudi yang kuat, dan jiwa dapat didasarkan di tanah keabadian, yaitu memiliki kesempatan untuk memadatkan tubuh kembali dan dilahirkan kembali. Ketika Xiao Yan bertarung melawan Kaisar Surga Jiwa di benua Douqi sebelumnya, bahkan jika dia menggunakan cara yang hebat, dia masih tidak membunuh Kaisar Surga Jiwa, yang cukup untuk menunjukkan tirani Kaisar Dou. Karena pertempuran antara pembangkit tenaga Doudi, kecuali jika ditekan secara sepihak, bahkan dengan serangan yang kuat, tidak mungkin pembangkit tenaga Doudi secara langsung menghancurkan tubuh fisik dan spiritual mereka dalam sekejap. Paling-paling, itu terluka parah dan jatuh. Tetapi pada tingkat Doudi, bahkan jika kekuatan jiwa terlalu lemah, hanya tubuh yang akan jatuh, dan kekuatan jiwa, tanpa cara khusus, masih tidak dapat membunuh. Xiao Yan juga mengetahui hal ini dari pertempuran sebelumnya dengan Wu Huan, jadi cukup sulit untuk menghadapi Doudi yang kuat, karena bahkan serangan sekuat Xiao Yan hanya dapat menangani Wu Huan dengan melukainya secara serius, dan kemudian melarikan diri, oleh tubuh jiwa Wu Huan. Tapi ini tidak diragukan lagi adalah kembalinya ke Gunung Xiao Yan percaya bahwa dia akan bertemu Wu Huan cepat atau lambat. Namun, bahkan jika dia menemukannya, Xiao Yan tidak takut. Sebelumnya, dia mampu membunuh Wu Huan. Jika dia bertemu dengannya di masa depan, maka dengan jimat pemakan jiwa di telapak tangannya. Jadi setelah mendengar bahwa tuanku, Raja Naga Emas, mengatakan bahwa jimat pemakan jiwa di tangannya adalah musuh terbesar tubuh jiwa, dia juga sangat senang. Karena kekuatan Xiao Yan saat ini baru saja dipromosikan, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika dia memiliki kekuatan tempur, dia memiliki banyak cara untuk menghancurkan Lotus, penguasa kuno abadi api yang berbeda, ide yang buruk. Dalam hal bertarung, dengan gaya Xiao Yan, dia selalu bertindak tegas. Selama dia bertekad untuk menjadi musuh, dia akan dibunuh dengan kekuatan. Berakhir sampai mati.
Karena Xiao Yan juga tahu betul bahwa pertempuran yang sebenarnya adalah perjuangan hidup dan mati. Jika tidak ada pemenang atau satu orang terbunuh, maka apa yang menunggu Xiao Yan adalah pengejaran tanpa akhir. Meskipun Xiao Yan tidak takut, itu cukup merepotkan. Bagaimanapun, semua yang diprovokasi Xiao Yan adalah orang-orang kuat. Ya, jimat pemakan jiwa ini adalah musuh terbesar tubuh jiwa. Raja Naga Emas juga melihat kejutan singkat Xiao Yan, diikuti oleh kegembiraan yang tak terkendali. Karena jimat pemakan jiwa inilah yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Kekuatannya cukup untuk membunuh banyak pembangkit tenaga dengan level yang sama. Ketika dikombinasikan dengan efek magis jimat pemakan jiwa ini, keunggulan pembangkit tenaga Doudi juga akan hilang. Hei, Xiao Yanxi, apakah kamu tidak tahu bahwa jimat pemakan jiwa ini awalnya dikendalikan oleh salah satu dari 4 pembangkit tenaga tertinggi di dunia hantu, dan itu dapat membunuh para pejuang abadi dalam sekejap? Raja Naga Emas juga berkata, apakah mungkin untuk membunuh pembangkit tenaga Douxian secara bergantian? Xiao Yan juga bisa membayangkan kekuatan Fighting Immortal Powerhouse dengan jari-jari kakinya. Meskipun kekuatan 4 kekuatan tertinggi di dunia hantu ini jelas tidak lemah, kekuatan jimat pemakan jiwa ini tidak dapat dikesampingkan. Pemakan jiwa, tidak hanya prajurit jahat di dunia hantu, tetapi juga sihir yang beredar luas di dunia. Itu karena ini adalah musuh dari tubuh jiwa. Orang yang memiliki jimat pemakan jiwa, sampai batas tertentu, memiliki kekuatan membunuh instan. Ini benar-benar pembunuhan. Bahkan kekuatan jiwa adalah pembunuhan instan mutlak yang langsung memusnahkan. Jimat yang melahap jiwa ini juga merupakan jenis prajurit jahat yang paling misterius di dunia hantu. Aku tidak menyangka itu akan tertinggal di tablet giok penekan jiwa ini. Ini juga semacam takdir yang akan datang kepadamu. Jika tidak, jimat pemakan jiwa ini tidak akan menyerangmu secara aktif, dan beberapa cara khusus pasti akan digunakan pada saat itu. Raja Naga Emas juga tertawa. Sepertinya jimat pemakan jiwa ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan juga menatap rune hijau zamrud di telapak tangannya dan tertawa. Meskipun ini benar, kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Menurut kekuatan jiwamu, kamu dapat melahap tubuh jiwa dari pembangkit tenaga Doudi bintang 6 paling banyak. Jika kamu lebih kuat, itu akan dengan mudah menyebabkan serangan balik terhadapmu. Raja Naga Emas juga dia memandang Xiao Yan dan berkata, cukup. Pupil mata coklat tua Xiao Yan menerima. Sekarang, Xiao Yan juga bergumam, hanya untuk melihat jimat pemakan jiwa hijau zamrud di telapak tangannya ditarik dan muncul kembali di bawah kendali Xiao Yan. Xiao Yan juga cukup puas dengan ini. Kemudian Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kemudian bergumam, jimat pemakan jiwa. Saat aku bertemu seseorang seperti Wu Huan kali ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh mereka dalam hitungan detik. Xiao Yan juga tertawa saat ini. Dari saat dia memasuki sumur penekan jiwa ini, Xiao Yan tahu bahwa perjalanan ini tidak akan terlalu mulus, tetapi sampai saat ini, Xiao Yan belum menemukan terlalu banyak hal aneh, paling banyak segelnya, menghalangi pintu. Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat Xiao Yan, yang selalu berhati-hati, juga meletakkan jimat pemakan jiwa hijau zamrud di telapak tangannya, dan kemudian perlahan menatap sekeliling. Xiao Yan melihat bahwa aura hantu menakutkan dari wanita berbaju putih di udara tampaknya telah menelannya sepenuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang cerah. Sepertinya Kaisar Hantu Kembar akan berhasil. Xiao Yan juga bergumam, Monumen 9 Jiwa Senior, apakah Anda butuh bantuan? Xiao Yan juga berkata di seberang wanita berbaju putih. Menurut persepsi Xiao Yan, Monumen 9 Jiwa Senior berada di tengah, nafas juga naik. Hehe, kamu benar-benar punya hati. Tapi aku belum membutuhkannya. Aku juga menghubungi Yinyu Sirius di hutan mayat neraka. Yang bisa kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan melindungi jimat pemakan jiwa di tanganmu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Terutama orang-orang dari dunia hantu. Suara yang agak lembut terdengar. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian melihat dua aura menakutkan di ruang ini, dan juga memiliki niat untuk mundur. Tuan, ayo pergi. Xiao Yan juga berteriak keras, meskipun ada beberapa bahan obat dan perhiasan di ruang ini, tetapi saat ini Xiao Yan terlalu sibuk untuk cemburu pada hal-hal ini, kekuatan Kaisar Hantu Kembar ini bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakannya. Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang familiar di dalam dirimu. Tinggalkan apa yang ada di tubuhmu.
Energi hantu yang menakutkan pada wanita berbaju putih itu memadatkan wajah meringis, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Setelah itu, beberapa aura gas hitam yang sangat tebal di wajah hantu menakutkan itu juga menyerang Xiao Yan. Ketika Xiao Yan diserang oleh energi hitam di atas seringai yang menakutkan, gelombang teror datang dari hatinya. Kemudian, tanpa melihat ke belakang, lihat keluar. Kecepatannya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Hehe, Yingsai, kamu tidak boleh menganggapku terlalu serius. Ada suara monumen 9 jiwa, dan kemudian juga bertemu dengan mengejar Xiao Yan. Begitu keduanya datang bersentuhan, menghilang seketika. Di luar pintu segel, Yueru dan Mu Feng, yang telah memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran mereka, mendengarkan Xiao Yan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Begitu mereka berdua pergi, mereka melihat bahwa pintu tertutup yang menghalangi mereka di depan mereka hancur seketika, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda menembus pintu tertutup itu. Kemudian, saya melihat sosok api putih susu dengan cepat pergi dari dalam. Daripada pergi, lebih baik mengatakan melarikan diri. Sialan, bukankah kaisar hantu kembar ini hanya setengah? Kekuatannya sangat menakutkan, Xiao Yan juga berkata dengan suara yang dalam saat terbang. Jelas bahwa ki hantu pada wanita berbaju putih barusan hanya sedikit kurang dari titik terakhir sebelum sepenuhnya terintegrasi, tetapi kekuatan ki hitam yang menyerangnya di wajah hantu sangat menakutkan, menurut dugaan Xiao Yan. Jika bukan karena monumen 9 jiwa yang membantu pada saat kritis, maka meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya jatuh di tempat, saya pasti akan terluka. Lagi pula, masih ada 4 hari tersisa sebelum kompetisi perebutan poin. Apa yang ada di sana? Bagaimana aura ini bisa begitu menakutkan? Mu Feng juga menemukan aura menakutkan di belakang Xiao Yan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia harus keluar dan berbicara tentang itu. Xiao Yan akhirnya, Yueru dan Mu Feng berada di depan, dan ketiganya dengan cepat melarikan diri. Ayo, Tianhuo Shenghu juga merasa bahwa fluktuasi yang mengerikan di bagian terdalam dari sumur penekan jiwa perlahan-lahan terbangun, dan segera berteriak kepada Mu Yingying. Kemudian, mengambil Mu Yingying dan lari, keluar dari sumur penekan jiwa. Mata indah Mu Yingying yang sedikit tidak bahagia juga menghilang dengan bersih ketika dia merasakan napas di kedalaman sumur jiwa. Apakah itu pembangkit tenaga di dunia hantu, kata Mu Yingying sedikit. Namun, Mu Yingying juga memahami situasi pada saat itu, dan kecepatannya meningkat. Api biru terus-menerus melekat pada tubuhnya, dan dia berada di belakang harimau suci api surgawi, menuju pintu keluar. Pada saat ini, lantai pertama dan kedua hutan mayat neraka tidak ada napas manusia sama sekali. Hanya saja lantai pertama dan kedua hutan mayat neraka penuh dengan hantu. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, tubuh mereka diselimuti oleh aura hantu yang sangat menakutkan. Lebih penting lagi, mata mereka semua menatap langit hutan mayat. Di atas langit di hutan mayat, ada bulan yang cerah. Hanya saja bulan terang ini berbeda dengan bulan biasa, warna bulan terang ini adalah abu-abu. Abu-abu mati seperti kematian. Di bawah penerangan cahaya bulan di atas langit, banyak hantu di hutan mayat juga tumbuh dengan pesat. Aduh, hutan mayat neraka saat ini sudah kacau. Bulan berawan muncul, kaisar hantu lahir. Sepertinya kaisar hantu kembar telah menembus segel. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan monumen 9 jiwa. Monumen 9 jiwa, saya, menambahkan Yinyu Tianlang, kaisar hantu kembar bukan tanpa kesempatan. Chang Yu, seorang pria berjubah merah, juga berkata, sial, satu langkah terlambat. Wu Jiang juga mengangkat kepalanya untuk melihat bulan di atas langit, dan juga mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hudu juga berkata dengan sungguh-sungguh, apa lagi yang bisa saya lakukan? Kamu hanya bisa menunggu. Shen Yue juga berkata, meskipun Shen Yue agak keras, sifatnya tidak buruk, Wu Jiang juga membawanya masuk, hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga pinggiran. Bagaimana tempat ini menjadi seperti ini? Hantu itu semakin serius. Bahkan dendam di tubuh kita perlahan terkikis. Hantu ini. Seorang manusia kurus di samping. Qiu Huoniao berkata, langit. Petugas lain juga berseru. Ini. Wen Yan. Qiu Huoniao juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bulan mendung. Sial, hal langka seperti ini akan kita temui. Mulai sekarang, jangan merebut poin orang lain, dan temukan kontestan untuk berkumpul. Juga,
Simpan energi dendammu. Qiu Huoniao selesai berbicara, dan berjalan menuju ke arah sumur penekan jiwa. Ini, Luo Guang juga terkejut. Dikatakan bahwa di hutan mayat, setiap 1000 tahun, akan ada pemandangan yang disebut bulan yin. Ketika mayat itu datang, kekuatan hantu di seluruh hutan mayat akan ditingkatkan ke berbagai tingkat, dan sebaliknya, untuk menekan dendam kita. Ini merepotkan sekarang, kata seorang wanita di sebelah Luo Guang, dan kemudian dia menggigit bibirnya. Luo Guang juga memahami keseriusan masalah saat ini, dan kemudian mengambil token partisipasi di tangannya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan peringkat kompetisi perebutan poin. Mengapa tidak ada gunanya? Luo Guang bertanya. Jelas, ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi, dia mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi di hutan mayat, selama token dihancurkan, itu dapat dikirim. Tidak ada gunanya, sekarang seluruh hutan mayat yin diselimuti bulan yang mendung, kamu hanya bisa masuk tetapi tidak keluar. Dan aku bisa merasakan bahwa hilangnya orang-orang yang kita ikuti dalam kompetisi penjarahan titik ini harusnya terkait dengan hantu di hutan mayat. Mungkin mereka menangkap kita sebagai korban. Wanita itu juga berkata, apa yang harus saya lakukan sekarang, kata Luo Guang tanpa daya. Meskipun dia memiliki pertahanan yang kuat, otaknya tidak terlalu cerah. Aku merasakan nafas Wu Jiang dan yang lainnya. Mereka seharusnya ada di sini untuk menyelesaikan masalah ini, ayo pergi. Wanita itu berjalan setelah dia mengatakan itu. Sial, ini sebenarnya bulan yang mendung. Seorang wanita dengan sosok yang mempesona juga berkata dengan kejam, dan kemudian ada banyak ular kecil yang mondar-mandir di tubuhnya. Pemilik, napas kaisar hantu kembar sangat kuat. Raja Serigala Guntur Biru Perak juga takut bagaimanapun, dia hanya binatang peringkat kelima dari peringkat kaisar, hanya sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 5 manusia kuat. Aku akan turun, apa yang seharusnya datang masih akan datang. Xiao Yue juga berkata dengan ekspresi serius. Tapi Xiao Yan ini benar-benar di luar keterkejutanku. Dia tidak hanya menaklukkan jiwa naga di alam rahasia, tapi dia juga mendapatkan harta karun di tablet giok penekan jiwa ini. Aku iri dengan benda itu. Hanya saja monumen 9 jiwa terlalu pelit. Xiao Yue juga tertawa, dan kemudian jatuh langsung ke sumur penekan jiwa. Hong Ye, ayo pergi. Melihat pertempuran ini, kejahatan Yin seharusnya keluar, ayo kita temui dia. Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua kembali. Yukuan juga berkata dengan kejam, tetapi pada saat ini, kekuatan Yukuan telah berubah secara drastis. Hong Ye juga tidak berbicara, dan mengikuti Yukuan menyusuri kota hantu. Tuan Yingsai, Anda tidak dapat berada dalam masalah. Xie Yin telah ditelan oleh mata air terpencil ini. Tuan, bisakah Anda? Zhenghui Jingkou, roh hantu itu juga berkata perlahan, dan kemudian menjatuhkan dirinya. Saat orang-orang ini masuk satu demi satu, kota hantu saat ini akan menjadi sangat ramai. Pada saat ini di hutan mayat Yin, angin bersiul, sekelilingnya gelap, dan gas hitam terus-menerus berkibar perlahan, seperti jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya menangis, tampak menakutkan. Jika tidak ada bulan yang mendung bersinar, maka tidak ada perbedaan antara hitam dan putih di hutan mayat saat ini, seluruh hutan mayat terlihat suram, gelap dan dingin. Xiao Yan dan Yueru juga melarikan diri dari kota hantu dan datang ke sebuah bukit di lantai 3. Xiao Yan melirik mereka berdua dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah hutan mayat neraka, dan hari ini adalah bulan gelap yang langka dalam ribuan tahun. Hutan mayat neraka ini berbeda dari dunia kita. Tempat seperti itu mungkin bermanfaat bagi hantu, kalau tidak bagaimana bisa disebut alam hantu. Jadi hati-hati, Xiao Yan, apa sebenarnya yang ada di sana? Mo Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apa yang ada di sana. Aku hanya tahu bahwa ada sosok yang sangat menakutkan di dalam, dikelilingi oleh hantu. Kekuatannya sangat menakutkan, saya khawatir itu bahkan lebih kuat daripada Paman Wu Jiang. Xiao Yan juga berkata, mungkin ada hantu menakutkan yang disegel di sana. Hantu yang bisa disegel oleh sumur hantu ini setidaknya pada tingkat kaisar hantu. Melihat bahwa Xiao Yan tidak tahu, Mo Feng tidak menganggapnya serius. Lagi pula, sangat sedikit orang yang tahu tentang itu, hantu dan hantu. Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, rupanya dia baru saja melarikan diri dari kota hantu dan melihat bulan yang mendung di langit. Pewaris Yueru memiliki cahaya dengan cahaya bulan, jadi di bawah penerangan cahaya bulan, berkah bagi Yueru juga besar. Hei,
Apakah kamu berhasil? Xiao Yan juga menatap sumur kota hantu. Pada saat ini, di pintu masuk sumur kota hantu, energi hantu yang sangat tebal terus muncul, jelas sesuatu yang menakutkan akan segera lahir. Pada saat ini, masa kabut darah hitam langsung memenuhi langit di atas kota hantu, dengan pintu masuk kota hantu sebagai pusatnya, memancarkan suasana yang sangat menakutkan. Apa itu? Mu Feng juga seperti bayi yang penasaran. Tepat setelah kata-katanya selesai, dia memulai latihan untuk menjelajahi kabut darah hitam. Mu Feng, hentikan. Xiao Yan tidak memperhatikan gerakan Mu Feng pada awalnya, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat gerakan Mu Feng dan tidak bisa membantu tetapi buru-buru berbicara. Menurut tebakan Xiao Yan, kabut darah hitam seharusnya adalah kaisar hantu kembar Yingsai. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kekuatan spesifik Yingsai, menurut tuannya Jin Longwang, Monumen 9 Jiwa sudah menjadi pertarungan bintang 7, kekuatan seorang kaisar hantu yang dapat ditekan oleh seorang kaisar petarung bintang 7, hanya akan lebih menakutkan. Dengan seru, seluruh tubuh Mu Feng terguncang keluar tanpa tindakan pencegahan, dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Wajah pucat Mu Feng, dengan ekspresi ngeri di matanya, berseru, "Semuanya, hati-hati, ini kaisar hantu." Pada saat ini, seluruh kepala sumur kota hantu gelap telah benar-benar berubah, dan lapisan batu gelap di permukaan semuanya berubah menjadi debu, memperlihatkan tubuh gelap dan mempesona di dalamnya. Saya melihat bahwa kaisar hantu di mulut Mu Feng tampak seperti seorang pria, dan seluruh tubuhnya berukuran sama dengan orang biasa, tetapi ada beberapa warna berbeda di mata pria itu, yang sangat tidak sesuai dengan aura hitam di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terpancar darinya. Nafas yang sangat menakutkan keluar. Segera setelah itu, semburan teriakan yang menusuk terdengar di sekitar, hanya untuk mendengar kaisar hantu tiba-tiba tertawa, sudah ribuan tahun, dan hari ini, dengan bantuan kekuatan bulan Yin, larangan itu akhirnya dipatahkan, tidak ada yang bisa mengendalikannya mulai sekarang, tetaplah bersamaku. Menunggu, Gu Ixian, aku akan kembali cepat atau lambat dan menjagamu, aku ingin seluruh dunia hantu tunduk pada kakiku dan diperintah olehku. Suara menakutkan dari kaisar hantu kembar juga menyebar ke lantai 3 dari seluruh hutan mayat. Mengapa kaisar hantu kembar ini menjadi laki-laki lagi? Bukankah mereka menggunakan wanita sebagai pembawa mereka sebelumnya? Xiao Yan juga cukup bingung. Pada saat ini, di lantai 3 hutan mayat neraka, banyak orang ketakutan. Karena hanya dari napas ini, orang tahu kengerian kabut darah hitam ini, bahkan pembangkit tenaga sekuat Mu Yingying, puncak Kaisar Do Bintang 4, tidak memiliki rencana sama sekali. Hehe, Yin Xie, kamu benar-benar sembuh, kamu melupakan rasa sakitnya. Seorang lelaki tua juga perlahan muncul di langit. Orang tua itu memiliki wajah yang baik dan senyum yang melengkapi perawakannya yang sedikit pendek. Tapi untuk pria parubaya seperti itu, aura yang memancar dari tubuhnya yang kurus sangat menakutkan. Monumen 9 Jiwa, kamu benar-benar berhantu. Yin Xie juga menunjukkan wajahnya, tetapi dia mengenakan topeng di wajahnya untuk menutupi penampilan aslinya. Hehehe, aku awalnya melindungimu, dan aku ada untuk mencegahmu menembus segel. Prasasti 9 Jiwa juga tersenyum sedikit. Karena kamu sangat keras kepala, segel dan penindasan selama ribuan tahun harus diambil darimu terlebih dahulu. Aku akan membiarkan seluruh Suan Santian membayar sisanya. Yin Xie juga tertawa aneh. Hehe. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Monumen 9 Jiwa juga mendengus dingin, senyum aslinya juga langsung menemui jalan buntu, dan ki pertempuran merah yang menakutkan langsung menutupi seluruh tubuh. Dou di Bintang 7. Kamu hantu tua sialan benar-benar menerobos Kaisar Bintang 7 Dou. Yin Xie, yang sedikit bangga, juga berhenti tersenyum. Selama bertahun-tahun, kita harus membuat beberapa terobosan, agar tidak ditertawakan oleh generasi mendatang. Prasasti 9 Jiwa juga sedikit mendengus. Bintang 7 Dodi. Tapi itu tidak cukup. Yin Xie juga mendengus dingin, dan kemudian kabut darah hitam keluar dari tubuhnya. Meskipun Monumen 9 Jiwa telah menembus Kaisar Bintang 7 Dou, Yin Xie tidak takut. Bagaimanapun, kekuatannya adalah sebanding dengan pembangkit tenaga dari Bintang 7 dan masih bulan berawan, dia memiliki peningkatan mutlak dalam dirinya. Bagaimana mungkin pertempuran seperti ini tanpa aku? Tawa hangat juga muncul di langit. Sirius bulan perak, ini tentang aku dan Monumen 9 Jiwa. Jika kamu tidak campur tangan,
aku akan membiarkanmu melarikan diri. Yin Xie juga mendengus dingin. Hehe, aku pernah mendengar tentang nama jahat dari Kaisar Hantu Kembar, dan ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah Xiao Yue selesai berbicara, auranya juga melonjak. Kaisar pertempuran bintang 7 lainnya. Apakah kamu yakin tentang itu sekarang? Monumen 9 jiwa juga berkata dengan dingin. Hampir tidak apa-apa, tetapi jika kamu ingin menghukumku, itu jelas sedikit lebih buruk. Yingzai layak memiliki reputasi yang bagus, dan bahkan dalam situasi ini, tidak ada rasa takut. Pergi, itu baru saja merusak segelnya dan kekuatannya belum pulih, jangan buang waktu dengan itu. Jiwon Tablet mendengus dingin dan berkata kepada Xiao Yue di sebelahnya. Ya, Xiao Yue setuju, dan bersiap untuk menyerang roh jahat ini dengan monumen 9 jiwa. Pada saat ini, di lantai 3 hutan mayat Yin, Xiao Yan, Mu Yingying, Qiu Huoniao, ditambah wanita pengontrol ular dan 2 Luo Guang, tim Wu Jiang, semuanya memiliki mata menatap langit. 2 kaisar pertempuran bintang 7 bertarung melawan kaisar hantu kembar. Perang akan segera pecah. Pertempuran di langit sudah dekat. Monumen 9 jiwa memancarkan energi api merah, dan Xiao Yue memancarkan energi perak. Yin Xie juga tampaknya telah memperhatikan bahwa keduanya menyerangnya dengan aura yang sangat bergejolak, pupil matanya mengecil, dan energi hantu di sekujur tubuhnya juga berputar. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo singkirkan mereka dulu, dan tunggu sampai Yin jahat terintegrasi. Kejahatan Yin juga punya rencana, dan kemudian tidak berencana untuk berjuang keras. Lagi pula, dia baru saja menembus segel, kekuatannya belum kembali ke puncaknya, jadi cukup sulit untuk berurusan dengan 2 kaisar pertempuran bintang 7. Yin Xie berteriak keras, dan tidak menunggu keduanya menyerang terlebih dahulu, tetapi menyerang duluan. Saat roh-roh jahat berteriak, energi hitam aneh di seluruh langit tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan besar, menuju ke arah Xiao Yue. Di telapak tangan hitam besar, ada kekuatan luar biasa, yang membuat bibir semua orang di bawah langit sedikit kering. Yingzai juga jelas, meskipun monumen 9 jiwa dan Xiao Yue adalah kaisar pertempuran bintang 7, tidak ada keraguan bahwa monumen 9 jiwa lebih kuat, jadi dia juga yang pertama menyerang Xiao Yue. Xiao Yue tidak menyangka kejahatan jahat ini begitu menentukan. Melihat tangan raksasa yang menakutkan ini menyerangnya, dia tidak panik. Jejak tangannya sedikit tersimpul, dan ruang di sekitarnya menggeliat. Saat berikutnya, Xiao Yue tiba-tiba menghilang, kemudian telapak tangan besar gagal menyerang Xiao Yue. Saat berikutnya, ruang lain di langit sedikit aneh, dan Xiao Yue juga muncul. Kekuatan kejahatan jahat ini bahkan lebih kuat. Meskipun dia baru saja menghindari serangan kejahatan jahat dengan mudah, Xiao Yue juga tahu bahwa jika bukan karena sarana khusus perjalanannya melalui ruang, itu akan sangat sulit untuk menghadapinya, karena kekuatan yang terkandung dalam tangan raksasa Ki hitam itu sangat menakutkan dan aneh. Ketika Yin Xie menyerang Xiao Yue, sosok itu bergerak dan datang ke Yin Xie dalam sekejap, dan kemudian telapak tangan dengan kekuatan menakutkan juga menyerang dengan keras. Pada tubuh jahat, bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dalam sekejap, mengarah ke lingkaran riak yang menakutkan, tetapi meskipun serangan dari monumen 9 jiwa itu kuat, serangan itu jelas jatuh pada kabut darah hantu dari roh-roh jahat, dan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada roh-roh jahat. Yin Xie juga terlihat sedikit buruk setelah menggunakan energi hantu di tubuhnya untuk menerima pukulan dari monumen 9 jiwa. Jelas, pukulan monumen 9 jiwa tidak begitu mudah diselesaikan, dan masih ada beberapa kekuatan kecil yang mengenainya. Hantu Ki dan kabut darah menyerang tubuh jahat. Hantu tua, kamu mencari kematian. Yin Xie jelas sedikit marah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa serangan monumen 9 jiwa akan begitu kuat. Pergilah, Yin Xie marah, dan kemudian rantai yang sangat gelap juga menyebar dari kabut darah hitam, menuju ke Xiao Yue. Ketika rantai menakutkan menyerangnya, pedang muncul dari udara tipis di tangan Xiao Yue, lalu matanya sedikit tertutup, dan kemudian tiba-tiba terbuka lagi. Tiba-tiba pedang ungu di tangannya meledak dengan napas yang mengerikan, dan dalam satu gerakan, rantai jahat dihancurkan. Hati-hati, kekuatan kejahatan jahat ini tidak boleh diremehkan. Prasasti 9 jiwa juga berkata. Kemudian Xiao Yue juga melihat ke monumen 9 jiwa. Monumen 9 jiwa sepertinya memahami pikiran Xiao Yue dan mengangguk dengan sadar. Metode jahat ini, bagaimana ini sangat mirip dengan klan jiwa di benua Doqi.
Pada saat ini, Xiao Yan juga terkejut. Saya telah bertarung berkali-kali dengan klan jiwa di benua Doqi, dan saya cukup akrab dengan metode klan jiwa, jadi saya pasti tidak akan salah. Sial, pasti ada hubungan antara hantu di dunia hantu ini dan klan jiwa. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap pertempuran di langit. Yin Xie, aku tahu kekuatanmu bagus, tetapi jika itu masalahnya, kamu tidak bisa lepas dari segel. Prasasti 9 jiwa juga mendengus dingin. Kalau begitu coba saja. Yin Xie juga mendengus dingin, dan momentumnya tidak melemah sama sekali. Kabut darah hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat, dan rantai yang sangat gelap terus-menerus berada di sekitarnya. Kamu haus darah, dan kamu telah jatuh ke tempat malapetaka. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Monumen 9 jiwa melanjutkan. Hehehe, kamu orang tua benar-benar berbicara omong kosong. Setelah Yin Xie selesai berbicara, pupil matanya mengecil, dan rantai hitam pekat di sekelilingnya menyerang monumen 9 jiwa. Rantai gelap membawa kekuatan yang sangat menakutkan, yang mengandung kekuatan erosi. Monumen 9 jiwa dan Xiao Yue sama-sama mengerti bahwa begitu mereka dikunci oleh rantai ini, akhirnya akan sangat menyedihkan. Kekuatan roh jahat ini lebih dari itu. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Chang Yu juga berkata sambil berpikir, tetapi melihat dua pembangkit tenaga Kaisar Do bintang 7 di langit, Chang Yu tidak berniat untuk mengambil tindakan, lagi pula, keduanya juga berurusan dengan kejahatan ini. Selain itu, Chang Yu juga tahu bahwa kali ini semuanya tidak sesederhana itu. Yin jahat dan dua hantu di kolam dingin Gunung Merah belum muncul, jadi mereka harus berhati-hati. Ayo, Mueller juga menemukan pertempuran di langit, dan segera memanggil hantu di sekitarnya dan orang-orang dari Lembah Merah untuk maju ke sini. Mueller tahu bahwa kekuatan Kaisar Hantu Kembar menakutkan, jadi dia juga ingin membantu Kaisar Hantu Kembar, pertama menunjukkan niat baik kepada Kaisar Hantu Kembar, dan kedua menggunakan Kaisar Hantu Kembar. Kekuatan untuk menyingkirkan Xiao Yan. Aku tidak tahu Xie Yin, kemana Yukuan dan yang lainnya pergi. Mueller juga bertanya-tanya, rupanya mereka belum pernah melihat mereka sejak memasuki kota hantu yang disebut Kaisar Hantu Kembar. Hantu-hantu. Mueller juga bergerak, dan tiba-tiba melihat sosok ilusi berbelok menjauh, dan ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah hantu-hantu. Ini mengejutkan Mueller, meskipun Mueller berpikiran sempit, dia tidak berani menyinggung hantu-hantu ini, karena apakah itu hantu-hantu atau mata air hantu, mereka semua lebih kuat dari Mueller, Mueller tidak punya nyali. Selain itu, kekuatan hantu mata air terpencil dan roh hantu juga sangat kuat. Batuk-batuk-batuk, aku baik-baik saja, ayo kita bertemu dengan Tuan Yin Xie dulu. Hantu-hantu itu batuk beberapa kali, jelas mereka diserang Yukuan sebelumnya dan melukainya. Ayo pergi. Setelah dia mengatakan itu, hantu-hantu di belakang juga menjadi tenang ketika mereka melihat hantu-hantu itu kembali. Mereka seharusnya sangat tidak puas dengan penunjukan jari Mueller. Seorang manusia di tahap awal Do di bintang 4 yang sangat lemah dapat mengarahkan jari ke arah mereka. Meskipun manusia ini memiliki hubungan dengan beberapa orang kuat di dunia hantu, itu tidak berarti bahwa hantu itu akan diyakinkan. Hanya saja mata beberapa pria kuat di Honggu terus berkomunikasi, seolah-olah mereka punya rencana. Namun, di medan perang, tepat ketika kejahatan melancarkan serangan untuk menyerang monumen 9 jiwa, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari Xiao Yue yang telah tinggal di udara, dan kemudian sebuah suara yang sangat keras bergema di seluruh penjuru. Hutan mayat neraka, Blood Moon Kill, hancurkan. Di langit, senyum Yin Xie membeku seketika. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa monumen 9 jiwa membuang-buang waktu dengan dirinya sendiri. Ternyata Xiao Yue sedang mempersiapkan pukulan yang kuat. Pada saat ini, Xiao Yue penuh dengan semangat juang putih perak, dan pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan energi yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit meledak. Blood Moon Kill, hancurkan. Dengan Xiao Yue berteriak keras, pedang panjang di tangannya dengan kejam menyerang Yin Xie. Segera, kekuatan menakutkan di atas pedang panjang berkumpul di bulan sabit, dan menyerang roh-roh jahat dengan cepat. Kabut darah langsung meningkat beberapa kali, mencoba menahan pukulan mengerikan ini. Serangan mengerikan pada pedang panjang berubah menjadi bulan sabit, menuju ke arah roh-roh jahat. Hantu suram itu tertawa beberapa kali, dan Yin Xie sama sekali tidak takut dengan serangan Xiao Yue. Ketika serangan Xiao Yue yang menakutkan menyerang,
Yin Xie hanya meletakkan tangannya di depannya dan berteriak. 10 arah darah. Saat teriakan keras Yin Xie jatuh, sebuah lampu tiba-tiba muncul di depannya tanpa suara. Bum bum bum. Kekuatan yang menakutkan menghantam dengan keras pada lampu dari kabut darah jahat, membuat suara gesekan yang sangat keras. Lampu merah darah yang menyilaukan dan cahaya pedang bulan yang kuat bertemu di udara, dan ada suara keras, seperti guntur yang menggelegar, dan ruang dan tanah bergetar. Riak menakutkan tersebar di semua tempat, memaksa Xiaoyan dan yang lainnya mundur beberapa langkah sebelum mereka berhenti. Melihat tembakan Xiao Yue, monumen 9 jiwa mendengus ringan, dan tubuhnya membengkak, dan kemudian seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya merah yang kuat, dan muncul di atas kejahatan dalam sekejap mata, dengan panas terik yang melahap segalanya. Kekuatan, potong ke bawah. Tangan sedih naga, tidak jauh, pupil semua orang juga menyusut dengan kencang, karena mereka dapat merasakan bahwa, apakah itu pembunuhan bulan darah Xiao Yue, atau tangan sedih naga, apa yang terkandung di dalamnya dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Xiao Yan berdiri diam di tempat, menatap itu, sangat tersembunyi, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuan, bukankah kaisar hantu kembar ini hanya setengah? Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu menakutkan? Xiao Yan juga bergumam, karena dari persepsi Xiao Yan, roh jahat ini sebenarnya tidak takut pada Xiao Yue dan monumen 9 jiwa. Anda harus tahu bahwa keduanya adalah pembangkit tenaga Dao di bintang 7 yang asli. Roh jahat ini lebih kuat dari yang kamu kira. Monumen 9 jiwa dan Xiao Yue juga harus tahu ini, dan mereka menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya ketika mereka menyerang di awal. Namun, roh jahat ini tampaknya memiliki beberapa rencana. Saya selalu merasa aneh bahwa yin jahat di kolam yang dingin tampaknya telah menghilang. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bertanya lagi. Lagi pula, dia tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini, tapi Xiao Yan juga tidak diam. Api aneh di tubuhnya perlahan berkumpul dan bergabung, teratai api yang indah. Ayo bertindak sesuka hati, Xiao Yan juga bergumam. Di langit, cahaya merah yang menakutkan dan bulan sabit Xiao Yue saling terkait, dan ledakan dahsyat meletus. Ledakan yang mengejutkan itu juga perlahan menghilang, tetapi energi mengerikan yang dihasilkannya membuat semua orang di seluruh hutan mayat neraka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Karena dua serangan baru saja menghilang, serangan monumen 9 jiwa juga sudah dekat. Ketika Yin Xie dan Xiao Yue berseberangan, monumen 9 jiwa datang ke Yin Xie. Melihat bahwa Yin Xie dan Xiao Yue terus-menerus bertarung satu sama lain, itu juga sedikit tenggelam, dan kemudian ki pertempuran yang menakutkan meledak seketika. Membawa lampu merah yang mengerikan, sinar merah menyala berubah menjadi naga yang sangat ganas, mengaum pada kejahatan di bawah. Bum bum bum. Pada saat ini, Yin Xie baru saja selesai berurusan dengan Xiao Yue, dan napas di tubuhnya tidak teratur, sehingga serangan monumen 9 jiwa juga langsung menyerang kabut darah berdarah Yin Xie. Saat serangan monumen 9 jiwa jatuh, kabut darah merah darah asli pada tubuh jahat menjadi sedikit ilusi. Retakan juga sangat jelas. Jelas, kabut darah di atas tubuh Yin Xie menahan kekuatan monumen 9 jiwa, tetapi kabut darah juga diambang kehancuran. Yin Xie mencibir, dan kemudian tiba-tiba meningkatkan aura di tubuhnya, momentumnya melonjak, dan langsung mengguncang Xiao Yue dan monumen 9 jiwa. Mengaum, naga yang menakutkan itu mengandung kekuatan yang sangat murni. Meskipun roh-roh jahat untuk sementara mengguncang monumen 9 jiwa dan Xiao Yue, serangan monumen 9 jiwa juga menyebabkan kerusakan besar padanya. Karena lapisan kabut darah di atas tubuh Yin Xie juga merupakan bagian dari kekuatannya, kabut darah rusak parah, dan tubuh Yin Xie juga dalam kekacauan. Batuk-batuk-batuk, sialan, aku masih meremehkan kalian berdua. Yin Xie juga berkata dengan ekspresi buruk. Jelas, dia baru saja menembus segel dan kekuatannya belum pulih, tetapi dia diserang oleh mereka berdua. Yin Xie juga kewalahan. Pertempuran sengit terjadi antara keduanya dan roh jahat. Pada saat ini, Xiao Yan terus-menerus melepaskan kekuatan jiwanya dan bahkan kekuatan spiritualnya, mencoba mencari tahu rahasia Yin Xie. Tapi apapun yang dilakukan Xiao Yan, hasilnya tetap sama, yaitu ada kekuatan misterius yang sangat aneh dalam roh jahat ini, yang menyembunyikan roh jahat di dalam dan mempertahankan aura kuat dan anehnya. Adapun apa itu, Xiao Yan tidak dapat menemukannya, karena begitu kekuatan jiwanya mendekati kekuatan misterius itu,
itu akan ditelan, dan sama sekali tidak mungkin untuk menyelidiki detailnya. Tepat ketika Xiao Yan sedang menyelidiki Yin Xie, di bawah serangan monumen 9 jiwa dan Xiao Yue, Yin Xie tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Bagaimana bisa ada aura yang familiar dan aneh dalam diri manusia ini? Anak ini seharusnya memiliki sesuatu dari dunia hantu kita. Yin Xie juga mengecilkan pupil matanya sepertinya telah meluncurkan semacam serangan terhadap Xiao Yan. Batuk, batuk. Xiao Yan juga batuk dengan keras, menutupi darah di mulutnya dengan tangannya. Kekuatan roh jahat ini benar-benar tirani. Xiao Yan juga diam-diam berkata, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwanya yang biasa dari ranah kaisar masih mudah ditemukan olehnya, dan dia melawan. Setiap gerakan Xiao Yan sangat tidak jelas dan tidak ditemukan oleh orang lain, karena semua orang saat ini sedang berkonsentrasi pada pertempuran di langit. Mereka semua tahu itu. Itu adalah pertempuran antara 3 pembangkit tenaga bintang 7 Dodi. Menonton dari jarak sedekat itu juga bermanfaat untuk kultivasi mereka di masa depan, tetapi yang lebih penting. Mereka tahu bahwa begitu Xiao Yue dan monumen 9 jiwa dikalahkan, apa yang menunggu mereka adalah hati-hati di sekitar Anda, jika ada hantu lain yang mendekat. Bunuh. Suara kejam Wu Jiang juga ditransmisikan di lantai 3 hutan mayat neraka, dan kerumunan berkumpul pada saat ini. Sial, mengapa aura Yin jahat semakin lemah? Dan mengapa Yu Quan dan Yu Mei pergi? Yin Xie juga mundur dalam menghadapi serangan yang menakutkan dan ganas dari kedua pria itu, dan dia juga marah di dalam hatinya. Di langit, kekuatan keduanya sangat kuat, dan mereka telah mengendalikan dalam jarak tertentu. Namun, keduanya juga mencoba menghancurkannya, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat mengenai tubuh jahat itu. Monumen 9 jiwa, jika kita terus seperti ini, kita akan dimakan sampai mati oleh kaisar hantu ini. Ini adalah hutan mayat neraka, dan itu masih bulan yang mendung. Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada aku. Xiao Yue juga terus-menerus menyerang roh-roh jahat, tetapi suara di mulutnya juga memasuki telinga monumen 9 jiwa. Xiao Yue juga memiliki ekspresi yang berfluktuasi di matanya. Dia melirik monumen 9 jiwa di sebelahnya yang juga menyerang, dan bertanya, "Senior, bisakah kamu memikirkan cara untuk melakukannya? Jika kita terus seperti ini, aku takut kita akan kelelahan, dan kita tidak akan bisa membunuh makhluk ini. Bukan tidak mungkin untuk membunuh dia. Hanya saja kita tidak memiliki senjata yang bagus, jadi kita tidak bisa mematahkan pertahanannya terhadap mayat ini." Prasasti 9 jiwa juga mengatakannya dalam satu kalimat. Ketika Xiao Yue mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit memutar pupilnya untuk melihat ke arah tertentu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Disitulah Xiao Yue melihat, itu adalah tempat Xiao Yan berdiri. Xiao Yan juga merasakan tatapan yang sangat buruk ketika Xiao Yue melihatnya. "Xiao Yan, pinjam pedang perih di tanganmu." Xiao Yue juga menatap Xiao Yan, lalu berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga terkejut. Xiao Yan, Mu Yingying berdiri di samping harimau suci api surgawi, menggigit bibirnya sedikit, jelas sedikit terkejut. "Leluhur kecil, Xiao Yan ini tidak mudah. Jangan meremehkan musuh." Harimau api surgawi yang seperti manusia juga berkata. Kali ini, Mu Yingying secara mengejutkan tidak membantah, dan matanya yang indah menatap pria bernama Xiao Yan. Ada hal-hal yang akrab, Mu Yingying juga menatapnya dengan tatapan kosong. Ini sebenarnya Xiao Yan, tetapi pada saat ini, kompetisi perebutan poin juga harus dipaksa untuk dihentikan. Jika kita tidak menyelesaikan hal ini di depan kita, maka akhir kita adalah. Luo Guang juga berkata, dia tahu bahwa Xiao Yan pasti bukan orang lemah, meskipun temannya ingin merebut poinnya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Wanita di depan Luo Guang juga mengangguk setuju dengan pernyataan Luo Guang. Masalah poin harus dikesampingkan dulu. Qiu Huanyao juga cemburu dengan poin di tangan Xiao Yan, tetapi saat ini dia juga tahu besarnya masalah, jadi dia menyaksikan pertempuran di langit dengan sungguh-sungguh. "Xiao Yan, aku harus mencari tahu, bagaimana bisa ada darah orang ular kami di tubuhmu," kata seorang wanita yang juga seorang kontestan. "Itu adalah Kaisar Hantu Kembar, Tuan Yin Xie." Roh-roh hantu juga bersemangat. Mueller juga tersenyum setuju, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari kejahatan ini, dan akan mudah untuk berurusan dengan Xiao Yan. "Pergilah." Begitu seseorang memblokir Yin Xie. "Bunuh," roh hantu itu juga berkata,
dan kemudian sosok di belakangnya juga mengikuti. Di bawah bulan yang mendung, sosok gelap tidak dapat terlihat dengan jelas tanpa pengamatan yang cermat. Apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Hong Ye juga bertanya dengan lembut. Tunggu, masih ada beberapa hal dalam roh jahat ini yang belum terungkap. Yukuan juga berkata perlahan. Yukuan dapat merasakan bahwa bahkan jika kejahatan dikepung oleh dua kekuatan Kaisar Dou Bintang 7, energi hantu di dalam tubuh juga tidak ada yang melemah sedikit pun, dan bahkan terus meningkat. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia berhenti, dan kemudian dia tidak ragu-ragu, pedang panjang merah menyala muncul. Dari udara tipis, ketika pedang panjang merah menyala muncul, ruang di sekitar pedang panjang memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Jelas, ini adalah kekuatan pedang merah berapi itu sendiri. Ini hanya keadaan rusak dan memiliki kekuatan seperti itu. Jika sudah mencapai puncaknya, maka kekuatan pedang peri ini juga. Senior, tangkap. Kemudian Xiao Yan memegangnya dengan satu tangan, melemparkannya, dan terbang menuju monumen 9 jiwa. Alasan mengapa Xiao Yan tidak melemparkan pedang panjang ke Xiao Yue adalah karena kekuatan monumen 9 jiwa lebih kuat, dan atribut monumen 9 jiwa juga merupakan atribut api, dan bonus untuk pedang abadi adalah lebih menakutkan. Ini sebenarnya pedang peri. Xiao Yan orang ini, Luo Guang juga berkata dengan iri, dia tahu nilai pedang peri ini dengan sangat baik, nilai pedang peri ini lebih berharga daripada keterampilan bertarung peri. Pedang yang bagus. Monumen 9 jiwa juga menangkap pedang panjang merah menyala, dan kemudian kekuatan yang sangat murni menyebar ke seluruh tubuh. Xiao Yue, beri aku waktu. Monumen 9 jiwa juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah itu, pedang merah menyala di tangannya berdiri di depan matanya, matanya sedikit tertutup, tetapi mereka yang memiliki mata tajam akan menemukan, di sekitar monumen 9 jiwa kekuatan berkumpul menuju monumen 9 jiwa dengan kekuatan cepat. Hanya saja kekuatan langit dan bumi di hutan mayat ini juga sangat tipis. Dengan suntikan kekuatan antara langit dan bumi, pedang abadi di depan monumen 9 jiwa juga memiliki sinar cahaya putih susu yang mengelilingi tubuh pedang. Ini hanya sekitar seperempatnya, masih ada sedikit waktu sebelum semuanya selesai. Hantu tua sialan, apakah kamu akan keluar semua? Yin Xie juga melihat monumen begitu tenang, dan merasakan gelombang kematian. Jelas, pedang peri merah menyala ini memberinya tekanan yang sangat kuat. Setelah masalah ini selesai, kaisar ini pasti akan membunuhmu. Yin Xie juga mengatakan sesuatu yang kejam kepada Xiao Yan. Setelah dia selesai berbicara, rantai gelap itu langsung tertutup, dan kabut darah di sekujur tubuhnya menghilang. Hanya saja kekuatan hisap yang sangat mengerikan menyebar dari pusat kejahatan dalam sekejap. Dan dengan fluktuasi yin dan kejahatan, Xiao Yue juga tiba-tiba mengerti. Sialan yin jahat, sebenarnya ingin menggunakan energi hantu di hutan Yinyu dan mayat ini untuk menerobos kaisar hantu bintang 7. Xiao Yue juga jelas bahwa semakin tinggi pangkatnya, perbedaan kekuatannya juga sangat jelas. Xiao Yue telah berada di hutan mayat Yin selama bertahun-tahun, dan dia secara alami tahu metode yang digunakan oleh kejahatan Yin, tetapi metode ini cukup berbahaya. Tetapi tidak diragukan lagi jika berhasil, kekuatan kejahatan ini juga akan meningkat. Sungguh orang gila yang menakutkan. Xiao Yue juga mendengus dingin dan kemudian menjadi serius. Misalnya, saat ini, kekuatannya sendiri harus berada di tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou, dan kekuatan monumen 9 jiwa berada di tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou. Keduanya bergabung untuk menangani yang sebanding dengan kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 7 manusia tanpa keuntungan apapun. Jika membuat Yin Xie menerobos Kaisar Bintang 7 Dou, lalu apa yang menanti mereka? Hanya kematian. Semuanya, bantu aku. Xiao Yue juga berkata kepada semua orang di tanah. Meskipun orang-orang di tanah tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka melihat serangan mengerikan dari monumen 9 jiwa di langit, dan roh jahat yang menyerap energi hantu di seluruh hutan mayat Yin tiba-tiba. Ketika kata-kata Xiao Yue baru saja jatuh, semua orang di tanah juga memahami keseriusan masalah ini. Mereka mengerahkan energi dendam mereka secara ekstrim, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan, yang berkumpul langsung ke monumen 9 jiwa. Kemudian, setelah transformasi monumen 9 jiwa, aliran kekuatan murni perlahan-lahan mengelilingi pedang peri. Xiao Yue juga tahu bahwa menyerang Yin Xie saat ini juga merupakan upaya yang sia-sia, jadi itu juga merupakan aliran dendam yang stabil terhadap monumen 9 jiwa.
Di sisi lain, kekuatan hisap kejahatan juga terus berkembang, dan kemudian seluruh ki hitam hutan mayat bergegas ke arahnya, dan napasnya perlahan melonjak. Di langit saat ini, kekuatan yang sangat panas dan murni perlahan muncul, dan kekuatan lain yang sangat jahat dan aneh terus melonjak dan tumbuh. Di tanah, Mu Yingying, Qiu Huoniao, Luo Guang, dan yang lainnya juga terus mengirimkan kekuatan mereka ke Monumen 9 Jiwa. Ini adalah pertempuran yang sedang berlangsung. Xiao Yan juga menghela nafas dengan emosi, dan kemudian saat mengantarkan Douqi, dia terus menelan pil obat, sehingga Douqi tidak mengkonsumsi banyak. Agak aneh, bukankah Yin jahat Hongshan Hanci telah menembus segel? Masih ada 2 roh hantu. Aku belum pernah melihat 3 orang ini. Ini benar-benar aneh, kata Xiao Yan, tetapi dia harus menjaga tangannya di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah pemikiran orang biasa. 2 bagian dari Kaisar Hantu Kembar baru saja menembus segel dan harus digabung menjadi satu. Kekuatan kejahatan juga merupakan puncak dalam arti sebenarnya, dan itu bisa disebut Kaisar Hantu Kembar. Mungkinkah kepala iblis terjepit di pintu, kata Xiao Yan, tetapi dia tidak benar-benar berpikir bahwa karena Kaisar Hantu Kembar dapat disegel oleh banyak pembangkit tenaga Suantian, itu jelas bukan masalahnya. Jadi hanya ada satu kemungkinan hasil. Sepertinya sesuatu terjadi pada Yin jahat di Hanci. Xiao Yan juga bergumam, Yueru, Mu Feng, ingatlah untuk menjaga kekuatan, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, beberapa pil obat juga muncul di depan mereka berdua. Keduanya tidak sopan dan langsung menyingkirkannya. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengembalikan dendam di sini, dan ada banyak orang dengan mata campur aduk. Obat pemulihan tingkat tinggi semacam ini tidak dapat menghindari kecemburuan dari orang lain. Di langit, 2 kekuatan yang sangat jelas juga terbelah. Tubuh Monumen 9 Jiwa menggantung di udara, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya yang mengerikan, dan pedang peri di tangan menembakkan cahaya beberapa meter. Seluruh orang berdiri diam di udara, hanya untuk melihat tangannya terkepal erat, matanya serius, dan aura kuat meletus dari seluruh tubuhnya. Di sekeliling, kecemerlangan merah meledak, dan kecemerlangan yang menyilaukan menyelimuti Monumen 9 Jiwa di tengah. Salah satunya adalah untuk mencegah hantu, dan yang lainnya adalah untuk mengumpulkan kekuatan pedang peri ini. Monumen memiliki sidik jari yang aneh dengan kedua tangan, dan seluruh tubuh meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Saat cahaya pedang abadi di tangan prasasti 9 Jiwa menjadi lebih kuat dan lebih kuat, itu akan mengisi seluruh tubuh pedang abadi dengan samar, dan gelombang fluktuasi destruktif perlahan menyebar. Masih sedikit, Monumen 9 Jiwa bergumam, dan kemudian dia tidak memperhatikan roh-roh jahat. Dia berkonsentrasi pada pedang di tangannya untuk mengumpulkan Douqi. Selain itu, banyak orang di tanah mengumpulkan Douqi. Kekuatannya juga meningkat pesat. Bum bum bum. Di sisi lain, kekuatan hisap yang menakutkan dari kejahatan jahat, aliran ki hantu terus-menerus berkumpul di tubuh jahat dari segala arah. Dengan injeksi gas hantu, tubuh jahat juga membengkak, jelas karena ini sangat besar. Disebabkan oleh hantu. Menit berlalu, saat ki hantu besar berkumpul bersama, awan gas ki hitam yang sangat tebal tidak bisa tidak mengelilingi tubuh Yingxai, dan Kaisar Hantu Yingxai perlahan membuka matanya. Yinxie juga mendengus dingin, Monumen 9 Jiwa, sepertinya aku yang kalah kali ini. Setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Sebuah kekuatan yang lebih menakutkan juga menyapu. Sial, Kaisar Hantu peringkat 8,5 langkah. Wu Jiang juga berkata diam-diam, jelas roh jahat, meskipun kekuatannya adalah puncak Kaisar Hantu peringkat ke-7, tetapi tidak ada jarak kecil dari setengah langkah ke-8 ini. Kaisar Hantu tingkat 8, Chang Yu yang berpakaian merah juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas kekuatan roh jahat ini telah melampaui kendalinya. Setengah langkah 8 peringkat, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat. Itu jelas pertama kalinya dia menghadapi musuh yang begitu kuat, dan dia segera mengepalkan tinjunya, mengamati perubahan di langit dengan waspada. Hanya saja saat ini, aliran Douqi di tubuh Xiao Yan jelas melambat, seolah-olah ditekan oleh kejahatan yang sebanding dengan Kaisar Dou bintang 8 manusia. Tidak hanya Xiao Yan, Yueru juga menggigit bibirnya, jelas lebih tidak nyaman daripada Xiao Yan, dan Mu Feng dan yang lainnya juga ditekan oleh kekuatan jahat yang menakutkan ini. Kekuatan kejahatan ini juga telah disegel untuk waktu yang lama, jadi terobosan ini sangat mudah.
Tapi sekarang dia belum benar-benar menembus setengah langkah peringkat 8. Meskipun konsentrasi energi hantu di dalam tubuh sudah sebanding dengan setengah langkah kaisar hantu peringkat 8, tapi paling-paling dia bisa dihitung sebagai setengah langkah ke kaisar hantu peringkat 8. Itu hanya kaisar hantu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, jelas bahkan jika dia sekuat kaisar pertempuran bintang 8 manusia, tuannya, Sang Raja Naga, tidak menganggapnya serius. Itu sangat benar, tapi kaisar hantu tingkat 8 setengah langkah ini sekarang dapat mendominasi tempat ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit, jelas diam-diam menutup lotus pemusnahan dengan erat, selama ada sedikit gangguan. Kekuatan kaisar hantu ini. Tianhuo Shenghu juga mengecilkan pupilnya dengan erat, karena meskipun dia jauh dari roh-roh jahat di langit, dia dapat dengan jelas merasakan energi hantu yang sangat kuat dalam roh-roh jahat. Mu Yingying, kamu bisa keluar dengan cepat. Tianhuo Shenghu juga berkata dengan sedikit lemah. Bagaimana denganmu? Mu Yingying juga berkata dengan lembut. Ini rumah saya, aku tidak tahan melihatnya hancur seperti ini. Tianhuo Shenghu juga berkata dan kemudian melihat hantu dan beberapa pohon yang terbang di seluruh hutan mayat. Mata memerah, tapi kemudian kamu akan mati. Mu Yingying juga sedikit bingung. Bukankah kalian manusia memiliki pepatah seperti ini? Seorang pria dan seorang pria secara mati, atau lebih berat dari gunung, atau lebih ringan dari bulu. Setelah itu, harimau suci api surgawi tidak memandang Mu Yingying, tetapi napasnya sudah melonjak hingga batasnya, dan kemudian matanya tertuju pada langit, dua kekuatan yang ada di sekitar. Mata Mu Yingying bergerak sedikit, dia jelas ingin memanggil kembali harimau suci api surgawi, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Monumen 9 jiwa berteriak keras, hanya untuk mendengarnya berkata, pedang jahat. Segera, aliran udara di sekitar melonjak, dan seluruh area setinggi puluhan kaki, dan ruang itu dipenuhi dengan kekuatan yang kuat dan murni. Dia melihat prasasti 9 jiwa berdiri di udara dengan pedang peri merah di tangannya, dan seberkas cahaya meledak di atas kepalanya dalam sekejap. Pedang kosong merah dan putih yang berkedip terangkat tinggi di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, cahaya yang pecah menghilang seketika, dan pedang kekosongan langsung meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan itu berubah menjadi pedang raksasa sekitar beberapa ratus kaki. Mantra yang tak terhitung jumlahnya berkedip pada pedang, yang sangat jelas, dan terus-menerus tersebar dari atas ke bawah bersama dengan cahaya merah dan putih. Hanya saja semua orang di tanah dapat merasakan bahwa pedang peri ini mengandung kekuatan penghancuran dan pemurnian yang sangat kuat. Karena Yin Xie telah menembus kaisar hantu peringkat 8 setengah langkah, dia telah menatap monumen 9 jiwa, seolah-olah dia akan menang. Semua orang tahu bahwa ini, pertempuran yang terkuat di hutan mayat. Tepat sekali, Yin Xie tertawa keras, lalu matanya sedikit menyipit, dan aura yang sangat kuat memancar dari tubuhnya. Jiwa kesepian yang tak terhitung jumlahnya dan hantu liar juga keluar dari tubuh jahat. Ini, kekuatan hantu. Hantu mata air terpencil, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga mengecilkan pupil matanya, menatap kejahatan di langit di depannya. Orang tua sialan, sebenarnya menyembunyikan itu. Yukuan juga diam-diam berkata, jelas terkejut oleh hantu ini. Orang lain mungkin tidak tahu apa ini, tetapi Yukuan sangat jelas. Kekuatan hantu semacam inilah yang membantai seluruh desa tempat dia tinggal. Meskipun Yukuan tahu bahwa kejahatan ini mungkin bukan pelakunya yang membunuh desanya sejak awal. Karena pada awalnya, meskipun desa mereka dibantai, Yukuan terkejut ketika dia mengumpulkan mayat, dan dia tidak menemukan tubuh adiknya. Oleh karena itu, Yukuan tidak hanya mencari peluang untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga mencari adiknya, karena dia selalu percaya bahwa adiknya tidak akan mati dengan mudah. Ada desas-desus bahwa orang-orang di dunia hantu akan diberikan kekuatan hantu oleh hantu ketika mereka memberikan kontribusi besar. Mungkinkah kekuatan roh jahat ini adalah? Yukuan juga mengepalkan tinjunya dan berkata, Hong Ye di samping juga menemukan bahwa Yukuan tidak stabil secara emosional, dia hanya ingin menghiburnya, tetapi Yukuan menjadi tenang lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya, dan kemudian menatap pertempuran di langit. Pada saat ini, ki hitam dan ki hantu di seluruh tubuh Yin Xie sangat tebal, dan di atas ki hantu, wajah hantu-hantu dari beberapa hantu kesepian yang sangat ganas dan hantu liar juga muncul. Kekuatan hantu. Raja Naga Emas juga bergumam sambil menatap roh-roh jahat di udara. Apa itu? Xiao Yan juga menatap roh jahat di langit dengan bingung,
karena Xiaoyan menemukan bahwa karena kejahatan baru saja menembus setengah langkah Kaisar Hantu tingkat 8, energi hantu di roh jahat tampaknya telah menemukan perubahan. Jika Qi Hantu di Yin Xie adalah 1 sebelumnya, Qi Hantu di Yin Xie sekarang 10. Selain itu, menurut persepsi dan penilaian Xiaoyan, mutasi kejahatan ini pasti terkait dengan hal lain, dan tidak boleh terkait dengan promosi, karena Xiaoyan belum pernah mendengar bahwa promosi akan mengubah napasnya. Yang paling penting untuk maju adalah untuk meningkatkan aura Anda. Kekuatan di dunia hantu dibagi menjadi Qi Hantu, yang dimiliki oleh hantu biasa dan beberapa Kaisar Hantu. Yang terkuat mereka hanya pada tingkat puncak Kaisar Hantu peringkat 9. Mereka sama dengan puncak Do di manusia, kecuali bahwa ada 2 jenis kekuatan di atas hantu. Salah satunya adalah kekuatan hantu. Tingkat kekuatan ini hanya bisa diserap oleh hantu makhluk abadi. Kejahatan jahat ini hanya setengah langkah kekuatan tingkat 8, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Raja Naga Emas juga terkejut. Jelas, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dikatakan bahwa Yin Xie baru saja dipromosikan ke peringkat ke-8 dan belum membuat tuannya Jin Longwang tidak bahagia, maka kekuatan hantu di Yin Xie sekarang membuat tuannya Jin Longwang terkejut. Kekuatan hantu dalam roh jahat ini. Xiaoyan juga menatap kejahatan di langit, dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh beberapa wajah mengerikan. Hanya aneh bahwa wajah-wajah mengerikan di sekitar Yin Xie memancarkan aura yang sangat jahat. Tuan, bagaimana dengan yang terakhir? Xiaoyan juga bergumam, 3 napas di dunia hantu ini mewakili 3 tingkat pembangkit tenaga, kekuatan hantu ini sangat kuat, lalu kekuatan terakhir. Kekuatan semacam itu terlalu jauh, kamu masih belum mengetahuinya sekarang. Tapi jangan khawatir, kekuatan teratas di 7 dunia mengalami kebuntuan satu sama lain, jadi kamu tidak perlu khawatir. Raja Naga Emas juga berkata. Xiaoyan juga mengarahkan pandangannya ke langit. Di langit saat ini, di satu sisi, seluruh tubuh Xiaoyue penuh dengan dendam, dan auranya sangat lamban. Monumen 9 jiwa yang tersisa juga memiliki ekspresi serius, dan pedang peri merah berapi di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Seluruh tubuh sudah bersinar cahaya merah dan putih, sangat menyilaukan. Di hutan mayat yang gelap ini di mana bulan gelap menyebar, pedang peri merah dan putih memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan aura yang sangat murni. Begitu energi hantu di sekitarnya menyentuhnya, ia menguap dari udara tipis. Yin Xie di samping juga terlihat sangat ganas, dan kemudian perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk dengan ringan ke posisi di mana monumen 9 jiwa berada. Sebuah jari yang tampaknya meremehkan, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Saat Yin Xie mengarahkan jarinya ke monumen 9 jiwa, aura hantu menakutkan yang memenuhi seluruh langit hutan mayat Yin juga meledak dari tubuh Yin Xie. Kemudian dia menyerang monumen 9 jiwa dengan aura jahat. Dalam sinar cahaya hitam, beberapa wajah yang sangat mengerikan terus muncul, dan kemudian mereka membuka mulut berdarah mereka ke tempat di mana monumen 9 jiwa berada, dan berteriak. Melihat bahwa Yin Xie meluncurkan serangan terlebih dahulu, monumen 9 jiwa juga berteriak keras, dan pedang abadi terkepal di kepala dengan kedua tangan menebas dengan keras. Pedang jahat yang mengejutkan. Setelah tebasan kuat dari monumen 9 jiwa, sinar pedang merah dan putih berukuran 100 meter juga melonjak melawan serangan jahat. Di langit saat ini, 2 sinar cahaya yang menakutkan dengan cepat bertemu. Orang-orang di tanah juga menahan napas, dengan gugup menyaksikan konfrontasi di langit. Semua orang saat ini juga jelas. Dalam pertarungan ini, pemenang akan ditentukan. Jika mereka gagal, maka nasib mereka juga. Segera, mereka semua mengepalkan tinju mereka. Bum bum bum. Di langit 2 kekuatan yang menakutkan saling menabrak pada saat berikutnya. Setelah konfrontasi antara 2 sinar cahaya merah dan putih dan sinar cahaya jahat yang gelap gulita, seluruh ruang meledak, dan gelombang-gelombang api yang sangat panas juga menyebar dari lingkaran ledakan dan terbang kemana-mana. Meskipun pedang adalah musuh dari Kaisar Hantu ini, bagaimanapun, pedang abadi telah patah, dan sekarang bulan berawan, yang telah sangat meningkatkan kekuatan roh jahat. Bersiaplah, ada beberapa kekuatan kuat di sekitar sini, dan mungkin ada pertempuran sengit untuk sementara waktu. Xiaoyan melepaskan penghalang api, dan kemudian berkata kepada Yueru dan Mu Feng yang berada di sampingnya. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka sedikit mengangguk. Lagi pula, berurusan dengan tekanan mengerikan dari aura jahat membuat mereka sedikit sulit bernapas.
Sekarang, dengan perlindungan penghalang Xiao Yan, itu jauh lebih baik. Ledakan mengejutkan di langit berlangsung sebentar, dan kemudian menghilang, dan semua orang di tanah menghela nafas lega, karena keduanya seimbang. Namun, semua orang juga tahu bahwa kekuatan di Monumen 9 Jiwa dan Yin Xie juga telah banyak dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Itu tidak terlalu menguntungkan bagi kita. Hudu juga diam-diam berkata, orang yang tersisa yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin. Ikuti aku, hancurkan Kaisar Hantu. Wu Jiang juga mengatakannya, harimau suci api surgawi, Hudu, bantu aku membunuh Kaisar Hantu, dan yang lainnya akan mendukungku di tanah. Untuk mencegah hantu menyerang, dengan suara Wu Jiang, semua orang di tanah juga bersiap. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tianhuo Shenghu dan Hudu, Wu Jiang tiba-tiba ke udara dan bergerak menuju lingkaran pertempuran, sementara yang lain berkumpul perlahan. Menonton setiap pergerakan di langit dengan waspada. 2 kaisar pertempuran bintang 5 dan 1 kaisar pertempuran bintang 6 bergabung dalam pertempuran. Monumen 9 Jiwa, kekuatanmu semakin tirani. Tapi aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan di pertempuran ini. Ini adalah hutan mayat Yin. Senyum sinisnya juga sangat aneh. Hanya saja Yin Xie tidak menyadari posisi jantungnya di dalam tubuhnya, dan jantungnya yang terlindung rapat itu berdegup kencang. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yue juga terbatuk, lalu perlahan menatap Yin Xie. Pertempuran tadi tampaknya berimbang, tetapi sebenarnya Monumen 9 Jiwa yang kalah. Jika Xiao Yue tidak membantu Monumen 9 Jiwa menahan banyak serangan pada akhirnya, maka Monumen 9 Jiwa itu sendiri mungkin saja jatuh. Aku tidak menyangka kekuatan roh jahat ini begitu menakutkan. Monumen 9 Jiwa juga mendengus dingin. Kemudian dia menatap Xiao Yue dengan penuh rasa terima kasih. Saya baik-baik saja, tapi kejahatan Yin ini telah menjadi masalah besar. Xiao Yue terbatuk keras, jelas energi dendam di tubuhnya juga dikonsumsi banyak. Serahkan sisanya padaku, kamu bisa istirahat sebentar. Setelah Monumen 9 Jiwa selesai berbicara, kekuatan yang sangat murni juga memasuki tubuh Xiao Yue. Ya, Xiao Yue juga kembali ke tanah, tetapi tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Xiao Yan di tanah. Monumen 9 Jiwa memerintahkan pedang abadi di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian tanpa memberikan kesempatan kepada roh-roh jahat untuk bernafas, itu ke langit di atas roh-roh jahat. Sinar cahaya merah dan putih yang menyala, terus-menerus melemahkan aura hitam pada tubuh jahat. Sialan kekuatan pemurnian, Yin Xie juga berkata dengan marah, jelas sangat takut dengan kekuatan putih ini dengan kekuatan pemurnian. Segera, Yin Xie juga menemukan bahwa ada 3 orang lagi dalam pertempuran, dan berkata, apakah ini orang Anda? Lebih banyak pengganggu. Meskipun Yin Xie berkata begitu, tapi dia tidak bermaksud takut sedikit pun. Berhenti bicara omong kosong, pergi. Wu Jiang juga berkata, di langit saat ini, Hudu, Wu Jiang, dan harimau suci api surgawi. Ketika ketiganya melihat Monumen 9 Jiwa, mereka meluncurkan serangan terlebih dahulu, dan ketika ketiganya melihatnya, mereka dengan cepat menghindar, menatap serangan kuat dari Monumen 9 Jiwa. Pada saat ruang misterius menutupi roh-roh jahat, hanya auman roh-roh jahat yang terdengar, dan kemudian kecemerlangan berwarna darah mengalir ke seluruh tubuh, membentuk perisai tubuh yang aneh. Ada aura hantu yang sangat tebal yang melekat pada pelindung tubuh ini, dan segera setelah bertemu dengan cahaya merah dan putih dari pedang peri di tangan prasasti 9 Jiwa, akan ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hantu yang kuat membanting dengan liar, mencoba menembus batasan. Di udara, Monumen 9 Jiwa melihat bahwa Yin Xie mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk menembus kekuatan pemurnian, dan itu juga tersenyum, dan kemudian ada mantra misterius yang tak terhitung jumlahnya pada pedang di tangannya, dan mereka tercetak di tubuh Yin Xie. Kekuatan gas hantu dalam sekejap, kekuatan penghancur yang tak tertandingi dihasilkan. Wajah mengerikan dalam kekuatan hitam hantu juga memancarkan lolongan yang sangat menyedihkan, dan aura di atas tubuh jahat langsung meredup. Tampaknya rune yang tak tertandingi dari Monumen 9 Jiwa, dikombinasikan dengan kekuatan pedang peri, juga memiliki pengekangan yang sangat kuat pada Yin Xie sendiri. Bagaimanapun, Kaisar Hantu juga hantu di dunia hantu, dengan aura hantu dan menakutkan. Namun, roh-roh jahat itu juga kuat, setelah redup, kecemerlangan seluruh tubuh benar-benar menjadi lebih kuat lagi,
bertarung melawan pedang abadi dan rune misterius dari Monumen 9 Jiwa. Hudu dan Wu Jiang melirik Monumen 9 Jiwa dan sepertinya merasakan perubahan pada Monumen 9 Jiwa, tetapi keduanya tidak mengatakan apa-apa. Keduanya melompat pada saat yang sama dan meluncurkan serangan terhadap roh-roh jahat. Di udara, Hudu dan Wu Jiang berada di kiri dan kanan, dan dua sinar energi api yang sangat menakutkan dengan cepat ke arah roh-roh jahat. Saat kecepatan meningkat, mereka berdua pada saat bersamaan, dan kedua sosok itu berubah menjadi naga, satu kiri dan satu kanan, dengan dua api kuat di antara mereka, dan mereka tiba-tiba menyerang. Dari kejauhan, saat kecepatan naga ganda yang berputar semakin cepat, dua berkas cahaya mengembun menjadi seberkas cahaya dalam sekejap mata, dengan aura destruktif dan sangat panas, dengan keras mengenai pelindung tubuh jahat. Kekuatan api yang kuat dan sinar cahaya yang menyilaukan menerobos di bawah pedang peri misterius dalam satu gerakan, dan dengan keras menghantam roh-roh jahat. Ada gelombang cahaya dan bayangan, disertai dengan ledakan, dan ki hitam meresap ke sekeliling dalam sekejap. Cahaya yang kuat itu menyilaukan, dan ada raungan kemarahan, yang melesat ke beberapa arah. Di tanah, di bawah kekuatan penghancur yang kuat, sebuah lubang tanpa dasar muncul, asap dan debu. Di tanah, Mu Yingying dan Xiao Yan semua melakukan yang terbaik untuk menggunakan Douqi untuk melindungi tubuh mereka, dan mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Hanya saja sangat terkejut oleh lubang besar di atas tanah, dan bahkan lebih terkejut lagi oleh pemandangan di atas langit. Kekuatan roh jahat untuk melindungi tubuh dan hantu sangat mengerikan. Bahkan pukulan mengerikan dari Monumen 9 Jiwa dan pedang abadi. Tanpa diduga, Hudu dan Wu Jiang dapat menembus Yin dengan begitu mudah. Saya melihat bahwa Hudu dan Wu Jiang bergabung untuk menyerang dengan sekuat tenaga dan akhirnya menerobos hantu pelindung tubuh Ying Sai yang kuat, memperlihatkan tubuhnya. Di langit beberapa meter jauhnya, aura hitam Yin Sai berguling-guling, dan pada saat dikeluarkan, benda hitam muncul di hati dan menghilang dari udara tipis, namun Xiao Yan hanya melirik itu, dan itu hilang. Itu disembunyikan oleh cahaya hitam. Wajah Hudu dan Wu Jiang sedikit pucat, dan mereka dengan lembut mundur ke sisi Monumen 9 Jiwa. Jelas, mereka berdua juga mengerahkan semua kemampuan mereka untuk menerobos roh-roh jahat. Dan Monumen 9 Jiwa di samping juga berhenti dengan tenang, menatap roh jahat yang menakutkan itu. Mata Monumen menjadi dingin, dan Douqi merah menyala di seluruh tubuh langsung menutupinya, dan saat berikutnya muncul di depan mata Yin Xie. Mengambil keuntungan bahwa Yin Xie tidak memperhatikan, tanpa memberinya waktu untuk bernapas, dia menamparkan Yin Xie dengan kedua tangannya dengan keras. Yin Xie bercampur dengan suara yang sangat marah, ini sebenarnya keterampilan bertarung dari Paviliun Dupa Terbakar. Yin Xie jelas mengenali serangan Hudu dan Wu Jiang, dan berkata dengan kejam. Sial, kamu manusia yang penuh kebencian, beraninya kamu menyakitiku. Kamu, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia bertemu dengan serangan dari Monumen 9 Jiwa. Saya melihat kabut berdarah hitam di telapak tangan Ying Sai, dan aura mengerikan itu, bahkan beberapa meter dari Wu Jiang, dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat terkandung. Nafas yang sangat kuat.